Halo, selamat malam Kak Hardina. Aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan numerologi Kakak untuk tahun 2025 ya. Sebelumnya seperti biasa, makasih atas ordernya. Bacaan yang diberikan berdasarkan arti kartu, baik atau buruk akan disampaikan seperti arti kartunya. 100% kebenaran hanya milik Tuhan dan tarot hanya sebagai perantara untuk mendapatkan pandangan, sama sekali tidak bersifat mutlak. Takdir adalah hasil dari pilihan dan nasib tidak akan berubah kecuali kita mengubah apa yang ada dalam diri kita. Do the best, maka takdir akan mengikuti, dan mohon bijak dalam menanggapi ya Kak. Kita sekarang kan ngebahas numerologi ya. Jadi kalau tarot biasa, aku bacain biasa itu di shuffle, kalau numerologi itu dihitung. Kenapa sih kita pakai numerologi? Karena kita tuh yakin bahwa kita lahir itu pasti punya alasan. Gak mungkin Tuhan memberikan kita lahir pada tanggal itu hanya karena pengen atau iseng. Dalam tanggal lahir tersimpan rahasia-rahasia yang mungkin membantu kehidupan kita ke depannya gimana. Jadi numerologi itu termasuk salah satu cara atau prediksi untuk melihat perjalanan dengan kartu tarot. Ada tema besar numerologi tahunan yang switch berdasarkan bulan lahir. Jadi pada satu tahun ada 2 tema besar, tapi di produk ini hanya diberikan 1 tema besar yang dominan. Switch tahunnya dijual terpisah 100.000. Kemudian ada tema kecil yaitu numerologi bulanan yang diberikan full sebanyak 12. Kapanpun kakak order, numerologi bulanannya akan tetap dapat 12. Jadi kalau ordernya bulan Mei ya dari Mei sampai April gitu ya. Produk ini diupload di YouTube cuman biar nggak hilang aja sih Kak, karena kalau di drive suka hilang. Terus masuk ke general numerologinya kakak itu punya NJH 9. NJH itu adalah nomor jalan hidup. Ini karena kita pakai Pitagora sesuai dengan orderan kakak, minta numerologi grid, maka nggak ada hubungannya dengan kartu tarot nih, beda jalan tapi saling melengkapi. Di sisi positifnya, penuh empati dan kasih sayang, memiliki sikap yang bijaksana dan dewasa, inspiratif, kreatif, berjiwa besar dan universal atau pemikirannya sangat luas. Memiliki sisi negatif yang perfeksionis berlebihan, mengorbankan diri sendiri, sulit melepas masa lalu, rentan terhadap manipulasi, bersikap emosional dan cenderung keras kepala. Tapi tentunya enggak semua sifat ini ada dalam diri kakak. Biasanya orang itu punya kecenderungan sendiri. Ada yang NJH-nya 9 tapi dia kecenderungannya di poin kedua, ada yang kecenderungannya di poin kelima, terus ada yang limitasinya cenderung di poin ketiga, ada yang poin ke-6. Tapi kayak ya bawaannya seperti ini. Dan kecenderungannya itu bisa dilihat di gridnya ini. Jadi kalau kakak lihat ada 9 kotak dalam grid ini ya. Sebenarnya kotak paling atas, kalau kita lihat secara mendatar, ini di sini adalah kotak yang menyebutkan tentang mental. Di kotak yang kedua ini kotak tentang emosi, dan yang kotak terakhir ini kotak tentang fisik. Jadi ini otak, ini hati, ini badan. Sedangkan kalau secara mendatar, di sini tentang diri sendiri. Di sini tentang orang-orang di sekitar kakak, orang-orang dekat. Di sini tentang orang-orang yang jauh. Nah, kita lihat di sini tentang coba bagaimana sih kakak melihat diri kakak sendiri. Dalam melihat diri kakak sendiri, kakak ternyata kurang memperhatikan emosi. Mental diperhatikan, mental itu pikiran, otak gitu ya, mental diperhatikan, fisik diperhatikan, perasaan diri sendiri tidak. Sama orang-orang lain di sekitar kakak gimana, yang kakak perhatikan adalah emosi-emosi mereka, perasaan mereka kayak gimana, mereka nyaman atau enggak. Tapi pemikiran-pemikiran mereka enggak terlalu kakak dengerin. Sama kondisi fisik mereka juga enggak terlalu kakak perhatikan. Jadi misal nih orang sekitar tuh ya bener-bener yang deket secara fisik, orang yang sering ketemu. Kalau orangnya nggak ngeluh sakit, kalau yang nggak sampai tepar gitu, kakak cuman oh ya udah sih biasa, ya udah gitu kan.
Sedangkan kalau sama orang-orang jauh, teman yang kakak kenal yang udah jauh, saudara jauh, keluarga jauh, yang kakak perhatikan adalah tentang apa yang mereka pikirkan. Entah itu pikiran mereka buat kehidupan kakak sendiri atau pikiran mereka tentang diri kakak. Jadi tidak memperhatikan emosi mereka, tapi ya dengerin aja apa yang mereka omong, terus kakak pikir pakai logika. Kalau yang ini mungkin kakak ikut merasakan perasaan orang lain. Lihat ya di sini ya, rentan terhadap manipulasi. Ini terbuka di sini, rentan terhadap manipulasi karena memperhatikan kondisi perasaan-perasaan orang di sekitar kakak. Nah, kemudian kita belum lihat ke angka, kita masih lihat ke grid. Kolom-kolom yang menunjukkan kerezekian kosong nih. Bukan berarti kakak nggak punya rezeki, tapi agak susah aja nyari rezeki. Buat spiritualannya juga kosong. Terus buat angka nomor 6 di sini tuh tentang perasaan juga kosong. Jadi mungkin emang soal emosi itu kakak bener-bener kurang memperhatikan perasaan. Kita tarik garis. Di sini kakak punya garis diagonal yang sempurna. Biasanya orang yang punya garis diagonal yang sempurna kayak gini tuh dia jalan hidupnya cenderung mudah. Nah, yang bikin mudah ternyata karena ada angka 9 nih. Orang yang angka 9-nya banyak itu cenderung jenius, out of the box, tapi di sini ada sisi-sisi psikopat yang beruntungnya kakak di sini punya angka 3, yaitu memiliki nalar yang baik dan tahu kapan harus bertindak. Sehingga enggak terbawa oleh pikiran-pikiran yang kadang-kadang gila yang akhirnya merugikan diri kakak sendiri gitu ya. Secara gridnya seperti itu, jadi ya melengkapi sama tarot numerologi sebenarnya. Terus numerologi tahun ini ada di angka 8, nanti sampai bulan Agustus. Bulan Agustus kakak ada numerologi 8. Setelah itu switch di bulan 9 masuk ke numerologi 9. Kita lihat gambarnya nih, ada seorang nenek tua yang dia bisa menjinakkan seorang macan yang ganas. Maka dari itu harus apa kalau menjinakkan macan sampai bisa diajak main santai gini? Ya harus bisa sabar. Karena banyak kondisi-kondisi yang butuh kesabaran untuk bisa ditaklukkan. Gak harus cepet, sabar aja. Terus beranilah keluar dari zona nyaman, karena tahun ini ngajak kakak buat ngadepin tantangan yang bikin kakak banyak berkembang. Progresnya pelan tapi pasti. Jalannya mungkin gak cepet tapi akhirnya worth it banget. Seperti si nenek ini yang akhirnya punya peliharaan macan. Coba orang kok melihara macan itu gimana itu kan. Terus banyak hubungan-hubungan yang membaik di sekitar kakak. Terus menunjukkan ada kekuatan dari dalam di mana kakak bisa merasa lebih kuat baik secara mental maupun emosional buat ngadepin banyak hal dalam kehidupan kakak. Banyak belajar hal-hal baru dan menjaga keseimbangan. Nah, strength ini sebenarnya adalah kekuatan. Tapi kekuatannya adalah kekuatan dalam diri. Kekuatan ini mau dipakai buat apa sih? Dipakai buat bertengkar sama orang lain atau dipakai untuk mendamaikan kondisi-kondisi yang ada. Kuncinya di tahun ini yang mungkin udah kakak lakukan dan kakak jalani adalah lebih ke tentang menyelesaikan masalah-masalah dengan cinta dan kasih sayang daripada dengan emosi dan kekerasan. Kita akan masuk ke bisnis, karir atau pekerjaan. Di sini Eight of Cups yang mungkin menunjukkan sebenarnya kakak udah agak-agak cukup bosen dengan pekerjaan yang sekarang kakak lakukan, dengan kondisi-kondisi karir yang sekarang sedang kakak jalani, dan ingin mencari hal yang lebih baik. Kakak melihat kok di sana tuh ada hal yang lebih baik dan ingin meninggalkan, tapi mungkin masih sayang dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini kakak jalani. Cuman ini adalah tahun yang baik kalau semisal kakak mau explore soal bisnis, karir atau pekerjaan. Ada kemungkinan pindah, tapi ada kemungkinan untuk bertahan. Ada kemungkinan juga bahwa ya untuk karir, bisnis atau pekerjaannya lagi banyak pergi-pergi aja gitu.
Semoga yang terbaik kayak gimana. Sedangkan kita masuk keuangannya esikam esigo. Cepat datang, cepat hilang. Mungkin kakak impulsif untuk membeli hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Entah itu mikir pengen self reward, pengen ngikutin temennya atau kayak gimana gitu ya. Dalam hal cinta, 8 tongkatnya terbalik. Di sini ada kemungkinan kakak tertipu oleh ekspektasi kakak terhadap seseorang. Semisal lagi ada pasangan, ya ini lebih menunjukkan kalau kakak banyak mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah terhadap tindakan-tindakan yang sedang dilakukan oleh pasangan kakak. Sedangkan kalau kakak lagi ada dekat sama orang tapi kakak sebenarnya jomblo, kartu ini menunjukkan bahwa hubungan tidak terlalu berjalan lancar karena salah paham. Buat sosial terlihat ada kebosanan di kartu ini dan merasa mungkin hal-hal yang kakak usahain buat orang lain itu nggak kembali ke kakak sebagaimana kakak effort ke orang lain. Jadi memang secara sosial lagi ada masalah. Nah di sini kita lihat nih bahwa ada perbaikan hubungan, ada kesempatan buat bikin hubungan sama orang-orang terdekat menjadi lebih baik dan harmonis. Asalkan di sini kakak bisa ikhlas dan tidak mengharapkan dapat semacam kayak imbalan atau feedback atau timbal balik dari hal-hal yang kakak usahakan ke orang lain. Jadi bisa ikhlas enggak? Kalau bisa ikhlas ya hubungan akan membaik. Untuk kesehatan Eight of Cups, nggak ada masalah-masalah penting dalam kesehatan kakak. Mungkin kalau kakak bepergian dan kakak kemana-mana itu kakak akan gampang sakit. Tapi di sini kakak perlu waspada dengan tabungan penyakit-penyakit yang mungkin nanti akan bisa membuat kakak jadi beberapa tahun ke depan sakit. Jadi masalahnya ada di gentong-gentong kecil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang akhirnya membuat arah kesehatan kakak jadi berantakan di tahun-tahun ke depan. Mulai ditata makannya, mulai ditata jam tidurnya, mulai ditata keseimbangan gizinya. Kalau ada rasa pusing dikit, ada rasa kesemutan yang nggak normal, ya dicek aja. Kemudian di sini ada tentang hubungan dengan diri sendiri ya. Jadi untuk hubungan dengan diri sendiri di kartu ini menunjukkan kakak tidak terlalu baik untuk memperhatikan diri kakak sendiri di tahun depan. Seakan-akan kakak itu menuntut diri kakak untuk melakukan banyak hal di luar kemampuan diri kakak dan kurang menghargai proses-proses yang ada. Jadi seakan-akan kakak itu terlalu menekan diri kakak yang begitu dalam, nge-push diri kakak begitu dalam, sampai akhirnya kayak ngerasa apa yang kakak lakukan itu nggak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya kakak kejar. Walaupun sebenarnya masih sesuai, tapi ya nggak sabar aja. Jadi mungkin bisa lebih memperhatikan diri kakak sendiri ya. Karena ya kalau kita nggak ngerti diri kita sendiri, kita nggak ngasih istirahat sama diri kita sendiri, siapa yang mau ngasih hal kayak gitu ke kita? Nah ini adalah soal tabel tahun kakak, dimana puncaknya itu ternyata ada di bulan ke-5 dan chaosnya itu ada di bulan ke-7 ya. Jadi ini bagus sih nomornya kakak. Angka satunya Januarinya 1, Desembernya 12, sama nih 12. Enggak sih, enggak 12 nih 10. Maksudnya sampai bulan 10 nih sama lah di Wheel Fortune. Ini 12 deh, bener ya. Di 12 ya. Kenapa bagus ya, jadi gampang aja buatnya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kita masuk ke bulan Januari. Januari kita punya Wheel of Fortune ya. Sepertinya Januari ini kalau dilihat dari kombinasi-kombinasi kartunya bakal jadi bulan yang penuh perubahan buat kakak. Nah di kartu ini Wheel of Fortune itu bicara soal perubahan besar dan siklus dalam hidup. Kayak roda itu kan muter di porosnya seperti suatu siklus yang gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, pada Januari ini bisa jadi bulan yang nggak terduga, ada naiknya, ada turunnya juga. Tapi kalau kakak merasa stuck, ada kemungkinan situasi akan berbalik ke arah yang lebih baik. Intinya ikutin alur dan tetap fleksibel.
Kalau mau lebih baik gimana? Ada The Magician di sini. Jadi kekuatan, manifestasi, dan keahlian-keahlian kakak untuk bikin sesuatu menjadi terjadi itu akan membuat perubahan-perubahan dalam diri kakak. Tapi ingat, magician kalau nggak hati-hati, kalau gagal hancur semuanya. Kayak seorang pesulap nih. Ada kan kakak lihat pesulap tuh gagal sulap malah meninggoy gitu. Jadi ya hati-hati. Karena pesulap emang bisa merealisasikan suatu hal yang tadinya nggak ada menjadi ada. Tapi di sisi lain dia juga bisa membuat hal yang tadinya udah ada malah jadi nggak ada. Kuncinya percaya dengan keahlian dan kemampuan diri sendiri, tapi kita di sini punya outsider. Outsider ini apa sih? Ini menunjukkan ada rasa terkucilkan atau merasa ada suatu hal yang sulit dijangkau. Ada batasan-batasan dalam diri kakak yang membuat kakak merasa nggak mampu. Kalau kakak nggak melawan batasan ini, segala hal yang kakak siapkan yang sebenarnya bisa membuat kakak kondisinya lebih baik akan kakak lihat doang. Hal itu dipanen oleh orang di sekitar kakak dan kakak cuma jadi outsider, seseorang yang ada di luar. Jadi kesimpulannya ya, pada bulan Januari punya energi perubahan yang besar, ada peluang-peluang untuk menciptakan hal yang kakak mau dengan kekuatan kakak sendiri. Tapi ada tantangan berupa keraguan dan kepercayaan diri. Nah, kalau ini nggak dikeluarkan, kakak gagal untuk melawan batasan yang kakak buat, ya kakak akan melihat kalau spotlight yang harusnya buat kakak dinikmati sama orang lain. Karena The Magician ini juga kondisi yang penuh manipulasi ya. Ingat di numerologinya apa? Mudah dimanipulasi. Jadi bisa aja kakak udah repot-repot nyiapin kursinya yang duduk orang lain. Nah, kita masuk di Februari. Ini bulan yang kelihatannya bakal jadi bulan yang penuh dengan hal-hal yang harus kakak seimbangkan. Perlu menyeimbangkan antara logika dan perasaan juga. Di bulan ini kita punya Justice yang kayak akan membawa banyak momen yang membuat kakak mesti mengambil keputusan-keputusan yang adil, tapi kakak mesti lihat bahwa di The High Priestess ini ada banyak hal-hal yang masih tertutup. Jadi jangan hanya ngikutin intuisi, jangan hanya ngikutin logika, tapi keduanya dimix. Seimbangkan antara pikiran dan hati sebelum melakukan tindakan atau sebelum mengambil keputusan dalam kehidupan kakak di bulan Februari ya. Nah, kuncinya ada di oracle-nya yang dari Osho Tarot. Ini nunjukin seperti koneksi dan kebersamaan. Dan dalam mengatasi masalah-masalah kakak di bulan Februari, ingatlah bahwa kakak itu adalah suatu bagian dari suatu komunitas yang luas. Jangan hanya melihat hal-hal dari mata kakak sendiri, yang adilnya gimana, yang benarnya gimana, yang salahnya gimana. Coba ikuti kata mayoritas biar kakak nggak pusing. Dan coba, walaupun kakak mungkin merasa diperlakukan tidak adil, merasa ada orang-orang yang menyembunyikan pikiran-pikirannya dari kakak, tapi karena kakak adalah bagian dari sistem, ya ikuti sistem tersebut, let it flow. Dan di bulan Maret ini bakal menjadi bulan yang membawa banyak introspeksi buat kakak, karena kita punya The Hangman dan kita punya New Vision. The Hangman ini seseorang yang terbalik untuk melihat suatu hal baru, dan akhirnya hal baru itu akan membawa sebuah visi baru dalam kehidupan kakak ya. Jadi memang coba cari peluang-peluang dari sudut pandang yang berbeda, karena ada kemungkinan kakak akan mengalami hal-hal yang tertunda, hal-hal yang nggak bergerak, hal-hal yang terjebak, hal-hal yang mau diapain aja nggak bisa. Oh, ternyata visinya nih yang salah nih. Ternyata oh ya udah harus menyadari kalau ada hal yang mentok, terus cari jalan baru. Jadi ambil langkah sejenak, berhenti sejenak untuk lihat lagi gambaran besar kehidupan kakak gimana. Karena memang ketika sudah ada kayak aha momen tuh kayak oh iya ya ternyata kayak begitu, maka kakak baru akan mendapatkan kelimpahan di sini. Kelimpahan kasih sayang, kemampuan untuk mewujudkan apa yang kakak mau jadi kenyataan, ada dorongan untuk menumbuhkan suatu hal, baik itu ide, hubungan, perasaan, dan juga
ada waktu untuk memperhatikan diri sendiri dan orang-orang yang kakak sayangi. Jadi memang Maretnya itu kayak bulan untuk membuka mata kakak terhadap suatu hal yang ternyata nggak harus selalu seperti yang kakak pikirin. Masuk di bulan April, ini bulan yang penuh perubahan, transformasi, bulan yang penuh kekuatan untuk melangkah maju karena kita di sini punya Death. Death ini kartu tentang perubahan besar dari satu fase kehidupan ke kehidupan lainnya, meninggalkan sesuatu untuk menumbuhkan suatu hal yang baru. Kalau di beberapa deck, Death ini gambarnya burung peonik. Ya, kalau kakak pernah lihat Harry Potter itu burungnya punya Dumbledore ya. Burung yang terbang bukan burung yang lain. Yang ketika dia terbakar hangus nanti kayak muncul pieknya lagi terus nanti jadi gede lagi. Nah itu Death, meninggalkan sesuatu, merubah diri kita, nggak akan selalu membuat kita jadi hilang atau mati, tapi akan membuat kita tumbuh menjadi suatu hal yang baru. Karena ini adalah simbolis tentang berakhirnya sesuatu untuk memberi ruang untuk suatu hal yang baru. Bisa seperti perubahan besar dalam hidup, mengakhiri kebiasaan lama, membuang hubungan-hubungan yang udah sehat, yang nggak sehat, terus membuang pola pikir yang udah nggak mendukung. Ini kartu yang ngajak kakak buat cari pembaruan gitu sih. Dan kita punya kaisar nih, The Emperor, seorang kaisar yang duduk tegak setelah melewati banyak jalan terjal di belakangnya. Ini kartu yang punya kekuatan, yang ngomongin buat ya ambil alih aja kendalinya. Ya udah berubah nggak apa-apa, tapi kamu jadi harus lebih ambil alih kendali dalam hidupmu gitu loh kak. Tetaplah menjadi tegas dan bijaksana, terutama dalam diri sendiri. Jadi lebih mantep aja tentang apa yang mau kakak putuskan. Apalagi terutama kalau The Emperor ini kan dia itu sebenarnya kartu tentang suatu jabatan ya, Emperor Kaisar. Jadi terutama tentang tanggung jawab atau masalah-masalah dalam karir dan pekerjaan kakak. Jadilah terbuka dan bersiap tentang hal-hal yang akan datang karena perubahan itu abadi. Jadi tarot itu asik, kayak The Emperor tuh yang sebenarnya udah konservatif banget, ketemunya Death yang membawa hal-hal tentang perubahan. Nah kalau di Osonya, ini Oso ya, kita pakai oracle-nya Oso. Ini menunjukkan kalau ada kesempatan-kesempatan yang datang meskipun mungkin awalnya terasa asing, dan kartu ini ngingetin agar kakak nggak hanya fokus pada tindakan atau kontrol. Emperor tuh suka bertindak dan suka ngontrol, tapi juga kasih ruang untuk menerima dan merasakan energi-energi di sekitar kakak sehingga ada pertumbuhan dalam diri kakak gitu. Kita udah sampai ke Mei. Mei akan jadi bulan yang penuh proses peralihan juga, karena memang ada hal-hal yang nggak mendukung yang memang harus dilepaskan. Nah Temperance ini kayak munculnya badai, munculnya pelangi setelah badai. Nah kenapa kok kayak kelihatannya tadi masalah, ingat kartunya nomor 8 tahunnya, dan ini masih di tahun 8. Tahun 8 itu tahun tentang kesabaran. Kalau kita harus sabar padahal kita punya kekuatan, itu artinya banyak hal ngeselin gitu, kesel kan. Dengernya aja kesel pasti. Nah Temperance ini ngomongin tentang keseimbangan, harmoni. Jadi pada bulan Mei itu bulan yang meminta kakak membuat banyak keseimbangan antara apa? Antara The Hierophant, hal-hal lama, prinsip-prinsip lama, ajaran-ajaran lama, apa yang diajarin sama ibu kakak, nenek kakak, dan tentang letting go, tentang melepaskan hal-hal yang emang udah nggak relevan, coba diseimbangkan. Karena kalau nggak diseimbangkan ya mungkin ini nih, The Hierophant-nya ini akan terlalu menahan langkah-langkah kakak karena mungkin ada hal-hal yang emang udah nggak sesuai. Tapi letting go-nya jangan kebablasan, jangan terus pengen bener-bener berubah gitu ya, kayak
ya nggak mungkin ayam jadi bebek, itu kan nggak mungkin. Kalau ayam ya ayam, kalau bebek ya bebek. Jadi tetap ingat jati diri kakak sendiri itu gimana, prinsip kakak itu gimana, ajaran-ajaran yang mempertahankan hidup kakak itu gimana. Jadi memang perlu ada yang dilepaskan, terutama soal prinsip dalam diri, kebiasaan lama, hal-hal yang gak sehat. Ingat ya, kakak tadi kesehatannya akan numpuk hal-hal yang gak sehat untuk masa depan, dan itu diingetin lagi. Dan ya udah sih, ya udah gitu aja mainnya tentang melepaskan prinsip-prinsip dalam hidup untuk membuat kehidupan kakak menjadi lebih terarah lagi. Jadi seimbangin tentang kedamaian-kedamaian dalam hidup kakak, cari arah kembali ke prinsip-prinsip yang mungkin udah dilupakan, tapi lepaskan hal-hal yang udah nggak relevan. Memang tahunnya ini kayak lebih tahun ke kekuatan dalam diri sih. Jadi nanti setelah tahun ini diharapkan kakak itu kayak ayam yang netes dulu, terus meletek gitu, terus bisa menghadapi kondisi kehidupan yang lebih baik lagi. Masuk ke bulan 6, bulan yang penuh energi cinta. Jadi love-dove-nya di bulan 6, entah sama orang-orang di sekitar kakak yang hubungannya baik, atau kalau udah punya pasangan ya hubungan sama pasangan lebih baik. Kalau belum punya pasangan, kita punya adventure. Adventure ini bulan yang nunjukin bakal ada petualangan-petualangan cinta yang baru, bisa ketemu teman baru, bisa mendapatkan hal yang kakak sukai yang baru, yang membuat kakak doki-doki. Doki-doki itu kayak kalau lagi suka sama orang gitu loh kak, waktu SMP atau SMA, terus kalau lihat dek dek dek, nah itu namanya doki-doki ya. Dan di sini tuh sebenarnya The Lovers itu membawa pilihan-pilihan buat kakak tentang hal apa sih yang mau kakak jelajahi. Ya memang bulannya bulan yang menyenangkan untuk mencoba banyak hal baru sih. Jadi terbuka aja, ditata hidupnya biar enggak biar belen aja, biar enggak berantakan. Jangan terlalu terbawa perasaan juga. Ingat, tahunnya masih tahun strength. Tahun strength itu tentang dikendalikan atau mengendalikan emosi. Di dalam emosi itu ada juga perasaan cinta. Bulan 7 ini bulan yang chaos, bakal banyak masalah sama orang-orang lain, dan nikmati aja momentum-momen, jangan terlalu ingin bergerak cepat karena di sini mungkin ada tujuan-tujuan yang berbeda yang membuat kakak mesti memprioritaskan salah satu, tapi nikmati aja prosesnya. Bulan Julinya lebih ke ruwet. Jadi habis di sini suka-suka adventure, di sini ruwet. Nah mungkin karena adventure-nya itu terlalu berkeliaran kemana-mana sehingga ada hal-hal yang tidak tertata terus numpuk di sini, akhirnya jadi kayak bom waktu. Jadi ingatlah bahwa keberhasilan itu bersumber dari pengendalian diri dan kemajuan yang kakak buat, tapi momen to momen, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya, kayak anak tangga. Jangan pengen langsung lompat, kakak kan bukan anak presiden. Jadi ya nikmati langkahnya, jangan menyerah dan terus maju, lebih ke mindful gitu ya. Hadirlah dalam setiap detik-detik dari hal-hal yang sedang kakak jalani, dan jangan terburu-buru atau terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa hal-hal terdekat yang bisa kakak maksimalkan. Di Agustus bulan terakhir dari numerologi 8 kita punya strength dan gambar sebuah apel yang jatuh nih. Ini kartunya ngomong apa sih? Nah, ini kartu mengajari kakak nih, membawa energi tentang keberanian. Strength pun gimana pun tetap kekuatan ya, keberanian, kekuatan, pengendalian diri, dimana kakak akan dihadapkan dengan situasi yang perlu kekuatan batin yang luar biasa untuk bisa menjadi lebih dewasa, untuk berani lepas dari hal-hal yang mungkin menahan pertumbuhan kakak. Buah kalau udah dewasa jatuh ngelinding, bertunas, nanti bisa jadi pohon sendiri. Jangan hanya selalu ingin bernaung di pohon yang lebih besar, tapi jadilah pohon itu sendiri. Jadi mungkin akan banyak hal-hal yang membuat kakak jadi harus mengandalkan kekuatan dari dalam maupun dari luar diri.
kekuatan fisik, itu kekuatan luar, kekuatan dalam diri seperti kesabaran, emosi, dan pengendalian empati. Ingat jangan terlalu empati juga sama orang, karena apa? Gampang dimanipulasi. Gitu ya. Jadi banyak rintangan-rintangan ya yang membuat kakak lebih dewasa kalau kakak bisa mengedepankan cinta. Memang ada hal-hal yang harus selesai, ya udah, kalau yang selesai ya udah selesai. Melangkahlah ke fase-fase hidup selanjutnya, karena kakak kelihatan di sini juga akan merasa lebih siap menerima hasil dari perjalanan kehidupan kakak. Nah, masuk di bulan 9, tahunnya 9, tahun bulan oracle-nya juga silent, kondisi yang benar-benar bulan 9 kerasa sepi banget. Nah, mungkin di sini setelah mental, setelah lepas ini ngerasa sendirian, ngerasa oh ya ternyata bingung juga ya kalau sendiri ya gitu. Jadi kartunya ngomong tentang pencarian batin, introspeksi, cari kebijaksanaan biar kakak bisa lebih mudah memutuskan hal dalam kehidupan kakak. Coba lebih mencari kedamaian dalam diri kakak dan mengarahkan fokusnya itu lebih ke dalam letting in ya. Mungkin kakak butuh waktu buat silence, butuh waktu buat sendiri, butuh waktu buat bertapa, ya nggak apa-apa. Walaupun kesepian tapi kakak menikmati sepinya kok. Karena ya udah. Kadang kita memang harus keluar dari kondisi yang ramai untuk ngobrol sama diri kakak sendiri. Yang di tahun sebelumnya tuh, yang di tahun 8 jarang disapa, di tahun 9 dibuka jebret. Urus dalam diri dulu sebelum ngurus orang-orang lain. Masuk di di bulan ke-10 kita ketemu Wheel of Fortune sama The Magician. Kalau yang di bulan 1 Outsider, ternyata di bulan 10-nya kita punya The Creator nih. Ini kartu yang sebenarnya sama, menunjukkan adanya pola di sini yang mungkin bisa membuat kehidupan kakak naik atau turun. Dan tetap disarankan fleksibel untuk menerima perubahan dengan sikap yang positif. Sama di sini juga ada energi-energi, tapi semuanya dibalikin lagi dong ke kreatornya. Ya, ini pesan kuat nih dari The Magician-nya. Manifestasi itu nanti ujung-ujungnya ke yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu juga berkorelasi dengan semesta. Jadi kalau pengen menciptakan sesuatu yang baru, ingin merubah keadaan, libatkan yang kuasa, libatkan Tuhan. Karena ya memang kita butuh banget ada feedback energi dari proses semesta dan segala sistem yang Tuhan buat di sini. Kita nggak bisa sendirian. Banyak-banyak doa ya di bulan Oktober agar kondisi kakak jadi jauh lebih baik lagi. Dan kakak bisa mewujudkan hal yang kakak mau, tapi ingat Tuhan maha membolak-balikan hati. Semoga hati-hati yang dibalik itu adalah hati yang akan menghadap ke kakak dengan penuh rasa kasih sayang. Karena di tahun 8 kakak menebarkan kesabaran dan kasih sayang sama orang lain. Kalau sabar. Kalau nggak sabar ya nggak apa-apa. Nggak harus karena tarotnya nyuruh sabar terus jadi sabar terus gitu ya. Jadi jangan takut untuk bertindak dan memulai sesuatu yang besar, karena keberuntungan lagi sangat terbuka dan kakak lagi mampu untuk menciptakan jalan baru di kehidupan kakak. Dalam hal pekerjaan bisa, dalam hal asmara bisa, dan kalau dalam hal asmara mungkin di sini tuh hubungannya mulai serius. Kalau udah punya pasangan ya kayak ada hal baru yang kakak capai di fase hubungan kalian. Kita udah hampir habis masuk ke bulan November. Kita November punya Suppression, Justice, dan Dark Priestess. Kartunya sekali lagi minta kakak untuk menyeimbangkan diri. Kayak buat diri sendiri berapa persen, buat ngurusin orang berapa persen, buat kerja berapa persen, buat istirahat berapa persen. Karena kalau kakak nggak menyeimbangkan diri, ada kemungkinan kakak bakal sakit. Putuskan banyak hal berdasarkan prinsip yang adil. Jangan terlalu terbawa perasaan, apalagi di kartu oracle-nya ini terlihat ada banyak perasaan
pendam dan disembunyikan. The Priestess juga tipe yang ragu-ragu karena banyak hal yang dia tutupi. Jadilah lebih adil dalam diri kakak sendiri. Jadilah lebih adil dalam orang lain. Lihatlah permasalahan-permasalahan jadi lebih objektif. Ini adalah bulan yang baik banget untuk menghadapi dan melepaskan apa yang banyak terkunci dalam diri kakak. Kegalauan, ketakutan, hal-hal yang kakak pendam di bulan November akan bisa kakak selesaikan dan kakak lepaskan. Kita masuk ke bulan terakhir. Tadi ada The Creator, sekarang di sini juga ada The Master. The Master ini sendiri kartu yang sebenarnya sangat kuat tentang penguasaan diri, tentang kakak yang udah mencapai pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kehidupan yang kakak jalani. The Hangman itu kondisi-kondisi yang tidak berubah. Tapi kalau di The Hangman yang sebelumnya kakak kelihatan frustasi, di The Hangman yang ini kakak udah bisa kelihatan lebih pasrah, menyerah, ya melepaskan hal-hal yang memang udah sebaiknya dilepaskan. Dan bulannya 12 ini bukan bulan yang memaksa kakak buat berhenti kayak The Hangman yang sebelumnya, tapi memang kakak sendiri yang pengen berhenti dulu di sini. Gitu ya. Ada hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kakak. Kita punya The Empress, kakak lebih dihargai, kakak lebih didengarkan, kakak diminta untuk ayolah, gak usah terlalu keras sama diri sendiri. Mari rayakan keberhasilan yang udah dijalani 1 tahun ke belakang. Kartunya bagus, kartunya lebih ke tentang akhirnya banyak ikatan-ikatan dalam dada kakak itu yang akhirnya terbuka dan kondisi jadi membaik gitu ya. Dalam banyak hal, cinta, hubungan, keuangan. Jadi habis. Terima kasih atas semuanya Kak Hardina. Sekali lagi bacaan ini sifatnya cuma prediksi. Semoga yang baik-baik terjadi. Sehat dan sukses selalu buat kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Thank you banget pokoknya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.